1, 2, 3. Shalom. Shalom adik-adik yang ada di rumah, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Gimana? Udah siap belum buat hari ini kita mau memulai sekolah minggu? Udah? Oke, kalau udah sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu. Biar Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan adik-adik. Adik-adik udah siap kan? Kalau udah siap berarti sekarang bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, kali ini kita memuji nama Tuhannya mau sambil olahraga pagi. Kita mau gerakin tangan kita, kaki kita, semua badan kita mau kita gerakin buat olahraga pagi. Oke, yang udah siap, nanti gerakannya ikutin Kak Cynthia sama Kak Jessie. Oke, kita mulai ya. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Muter bersama-sama. Sekarang pundak ya, pundaknya berarti ke depan, ke belakang, terus diputer-puter. Oke, yuk. 1, 2, 3. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang udah tangan, kaki, pundak, berarti semua badannya digerakin bareng-bareng. Oke, berarti badannya ke depan, terus badannya ke belakang. Siap? 1, 2, 3. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Yeay. Nah, adik-adik, setelah tadi kita memuji nama Tuhan bersama, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Buat adik-adik yang belum tahu, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, sekarang mari kita sembah Dia, kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya. Kau bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih ya. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan, selidiki kami hati kami, ingin kembali padamu. Yesus, terima kasih. Kasih setia, terima kasih Tuhan. Haleluya, selalu bersyukur Bapa dalam hidup Yesus. Adik-adik, sama-sama kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati. Selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa tenang mendengarkan dengan baik, dan kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyertai, baik adik-adik yang ada di rumah, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Shalom. Kok pada diam semua? Kok gak ada suaranya? Shalom. Nah gitu dong, suaranya terdengar. Nah hari ini
mencari ratu yang baru. Nah, Ester mendaftar, lalu dia terpilih. Tapi tentunya harus dirawat dulu, dimandiin, dicuci rambutnya, dikasih minyak wangi. Dan Ester akhirnya menjadi ratu. Wah, enak ya. Siapa yang mau jadi ratu? Kalau Pinky jadi ratu, ratu yang ini, cukuplah saja berteman denganku. Oh, bukan ya, itu ratu yang nyanyi. Nah, Ester jadi ratu, enak. Tapi apakah berhenti sampai di situ, adik-adik? Tentu tidak. Nah, siapa yang mau mendengar lanjutan tentang Ester? Angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan, angkat kaki. Salah. Angkat tangan lagi. Wow, pada nggak mau kayaknya. Siapa yang mau angkat tangan? Wow, mau. Oke, kita akan mendengarkan cerita tentang Ester. Ester menjadi istri dari Raja Ahasveros dan dia bernama Ratu Ester. Sebetulnya nama Ester itu ada nama Ibraninya, adik-adik. Namanya adalah Hadasa. Nah, Ester mempunyai seorang paman. Paman itu adalah paman yang membesarkan Ester. Siapa namanya? Namanya adalah Mordekai. Nah, Mordekai pernah menolong raja sehingga dia diberi jabatan sama raja. Ada orang lain juga di istana kerajaan Ahasveros, namanya Haman. Dia adalah juga seorang yang punya jabatan yang tinggi, adik-adik. Dan setiap dia lewat, semua orang sujud menyembah kepada Haman. Hanya Mordekai yang tidak mau menyembah kepada Haman. Bukan hanya Mordekai, termasuk juga ada orang-orang Israel. Tapi yang paling sering Mordekai, adik-adik. Setiap Haman bertemu dengan Mordekai, Mordekai tidak pernah mau menyembah Haman. Haman menjadi marah. Kenapa Mordekai tidak mau menyembah Haman? Karena Mordekai hanya mau menyembah kepada Allah. Ya, Haman menjadi marah, dia gusar, dia cari cara bagaimana caranya untuk membunuh Mordekai. Nah, dia mendengar bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi. Oleh sebab itu, Haman mencari cara bagaimana untuk membunuh Mordekai. Lalu Haman datang kepada Raja Ahasveros. Ya, Haman meminta kuasa kepada Raja Ahasveros untuk memusnahkan suatu bangsa, bangsa yang tercerai-berai, bangsa yang tidak mau menyembah selain kepada Allah, yang menurut Haman itu berbahaya, adik-adik. Lalu raja memberikan kuasa karena Haman berkata, nanti kalau bangsa ini bisa dimusnahkan, wah, akan ada banyak persembahan untuk raja. Lalu raja memberi kuasa kepada Haman untuk memusnahkan bangsa itu. Kira-kira kalian tahu nggak bangsa apa itu? Ya, betul, itu bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, yang sedang ada di dalam kerajaan Persia. Wow, Haman bersuka cita karena dia berhasil akan membunuh Mordekai. Dia mengirimkan surat dengan stempel raja kepada semua orang, memerintahkan pada tanggal 13 nanti akan ada hukuman buat bangsa Yahudi, terutama Mordekai. Haman menyiapkan gantungan buat Mordekai. Bukan gantungan baju ya, gantungan untuk menggantung Mordekai, untuk menghukum Mordekai dalam gantungan. Nah, Haman senang sekali. Wah, dia berhasil. Wah, sebentar lagi Mordekai pasti mati dalam hatinya ini ya. Mordekai mendengar, mengetahui bahwa bangsa Yahudi akan dibunuh oleh Haman, termasuk dirinya.
Lalu Mordekai mengirim pesan kepada Ratu Ester yang bunyinya, selamatkanlah, tolonglah bangsamu sedang ada dalam bahaya. Ratu Ester mendengar bahwa bangsa Yahudi, bangsanya akan dihukum. Dia sedih adik-adik. Dia akan menjumpai raja dan memohon belas kasihan raja. Tapi adik-adik, tidak gampang untuk bertemu raja pada waktu itu. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh raja yang bisa menjumpai raja. Kalau tidak dipanggil tapi datang sendiri, raja tidak berkenan, dia tidak menurunkan tongkatnya, maka orang itu akan dihukum. Wah, berat sekali nih. Bagaimana ya? Ester mengirim pesan kepada Haman. Mengirim pesan kepada Mordekai yang mengatakan bahwa aku akan berdoa kepada Tuhan. Aku akan berpuasa selama 3 hari dengan seluruh dayang-dayang dan pegawai-pegawaiku. Baru aku akan menjumpai raja. Ya, Ester malam itu dia melihat adik-adik, wow, Haman sudah menyiapkan gantungan untuk Mordekai, untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi. Dia sedih, lalu dia berdoa. Dia mengajak semua hamba-hambanya untuk berdoa, berpuasa 3 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Wah, kalau Kak Maria bisa pingsan, gak kuat nih ya. 3 hari 3 malam berdoa, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, tibalah pada hari yang dinanti-nantikan adik-adik. Ester datang menjumpai Raja Ahasveros ya, Ahasveros. Wah, deg-degan tentunya ya. Aduh, diterima enggak ya? Nanti raja menurunkan tongkatnya enggak ya? Kalau enggak diturunkan tongkatnya, aduh, gimana ini, mati ini ya. Tapi dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Nah, Ester datang kepada Raja Ahasveros. Kira-kira diterima enggak ya sama Raja Ahasveros ya? Atau tongkatnya enggak diturunkan? Kalau enggak diturunkan, mati dong ya. Bagaimana pertolongan Tuhan? Ternyata adik-adik, ketika Ester datang, Raja Ahasveros menurunkan tongkatnya dan dia berkata, "Ratuku, kenapa kamu datang ke sini? Ya, apa yang mau kubantu?" Lalu Ester berkata begini, "Raja, aku mau mengundang raja untuk makan bersama-sama dengan Haman juga. Bagaimana? Apakah raja mau?" Raja bilang, "Oke, siap ya." Ini pakai bahasa Jogja. "Siap, raja mau. Kapan kita akan lakukan?" Oke, ditentukan tanggalnya adik-adik. Dan raja datang ke jamuan Ester. Puji Tuhan. Tibalah hari yang ditentukan adik-adik. Raja bersama dengan Haman datang ke jamuan yang disediakan oleh Ratu Ester. Ratu Ester memberikan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak buat raja. Raja senang sekali. Lalu raja berkata begini, "Ratuku, kamu sudah menjamu aku dengan baik. Apa yang mau kamu minta? Separuh kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Lalu Ester berkata, Ratu Ester, "Tuanku raja, aku mohon, tolonglah bangsaku. Ada orang yang jahat yang akan menghancurkan bangsaku, memusnahkan bangsaku, akan membunuh semua bangsaku. Anak kecil, tua, muda, besar, semua mau dibunuh. Tolonglah raja." Lalu raja marah adik-adik. "Apa?" Kurang keras ya. "Apa?" Kurang kencang lagi ya. "Apa? Siapakah orang itu yang berani-berani akan membunuh bangsa dari ratuku?" Wah, lalu Ratu Ester dengan sigap dia berkata, "Itu orangnya raja, itu orangnya." Sambil menunjuk Haman, "Haman orangnya raja." Raja marah adik-adik. Raja keluar. Haman takut akan dibunuh raja.
dia mohon kepada Ratu Esther, tolong Ratu Esther, tolong selamatkan aku, tolong. Pada waktu lagi minta tolong, raja masuk lagi, raja marah lagi. Haman! Jeng. Kenapa kau? Kau rayu-rayu istriku? Kenapa kau minta-minta pengampunan? Lalu raja saking marahnya, Haman dihukum. Ya, Haman dihukum hari itu. Tiang gantungan yang harusnya untuk Mordekai dipakai untuk menghukum Haman. Dan akhirnya Mordekai, Esther, dan semua orang Yahudi diselamatkan. Mereka tidak jadi dihukum, mereka tidak jadi dibinasakan, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dengan gambar tadi ya. Nah, memang Esther menyelamatkan bangsanya dengan berdoa, berpuasa selama 3 hari. Tahukah adik-adik bahwa kita juga sebetulnya seperti orang Yahudi yang harusnya kita itu binasa, yang harusnya kita tuh mati. Karena apa? Karena dosa. Harusnya kita mati, kita dihukum. Matinya mati yang kekal selama-lamanya. Kita harusnya seperti Mordekai dan orang Yahudi, akan dihukum, akan digantung, akan mati. Tetapi ada Yesus Kristus. Kalau Esther berdoa, berpuasa 3 hari, ada Yesus Kristus yang mati buat kita, disalibkan, mati, tapi pada hari yang ketiga dia hidup kembali, dia bangkit kembali. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi menyelamatkan seisi dunia. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya mati telah ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati menggantikan kita, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, memberikan kita pengharapan, memberikan kita janji ada surga yang menanti kita. Haleluya. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga perlu berdoa buat teman-teman kita yang lain. Kita juga perlu mendoakan bangsa kita, negara kita. Kita juga perlu mendoakan teman-teman kita, saudara kita. Ya, masa kita sendiri yang diselamatkan? Masa kita sendiri yang senang? Kita juga harus berdoa buat orang lain, supaya orang lain juga, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bangsa kita Indonesia diselamatkan, ditolong Tuhan. Siapa yang mau berdoa? Nggak usah ngomong pun pasti dalam hati ada yang angkat tangan. Hari ini ada yang angkat tangan, dalam hati juga pasti pun aku mau. Ya, pasti mau semuanya. Kita mau berdoa supaya bangsa kita ditolong oleh Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita berdoa supaya Tuhan menolongnya. Berdoa untuk mama, papa, berdoa untuk semua orang. Ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayat hafalan kita hari ini ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Begini bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mudah kan? 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sampai ketemu lagi minggu depan atau kapan lagi dengan Kak Maria. Untuk adik-adik yang ada di kelas YouTube, yang menyaksikan melalui YouTube, kalau tidak mengerti tanya kepada orang tua lebih lagi. Adik-adik yang ada di kelas Zoom yang hari ini beribadah, nanti kalau kurang ngerti tanya kepada kakak-kakaknya di kelas Zoom.
baca ayat hafalannya, renungkan firman Tuhan. Pasti engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai ketemu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.